Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Perikop Injil hari ini mengisahkan dua peristiwa besar. Ada dua mukjizat terjadi, yakni perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan disembuhkan, dan anak kepala rumah ibadat yang sudah mati dihidupkan kembali. Ya, kita simak dulu peristiwa mukjizat yang pertama. Di dalam kitab Imamat dikatakan bahwa perempuan yang mengeluarkan darah harus dianggap najis. Tetapi perempuan dalam kisah ini memberanikan diri untuk meraba jubah Yesus. Dia tidak berani meminta, apalagi memegang Tuhan Yesus, karena larangan di dalam kitab Imamat itu. Ia hanya berani menyentuh jubah Yesus saja. Di satu pihak imannya kepada Yesus begitu kuat. Di pihak lain dia merasa tidak layak. Kedua perasaan ini disertai dengan perasaan terdesak. Karena pastilah perempuan itu sudah putus asa dengan keadaannya yang sudah 12 tahun menderita. Di dalam keadaan putus asa itu, dia hanya mengharapkan mukjizat dari Yesus tanpa mengganggu dia. Ternyata Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus menyebut perempuan itu, "Hai anakku."
Artinya, Yesus menghadirkan kasih dan perhatian Allah Bapa yang mau merawat anak-anaknya yang lemah, menderita, dan sakit. Yesus menghadirkan diri sebagai Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sekarang kita simak peristiwa mukjizat yang kedua. Seorang pemimpin rumah ibadat datang kepada Yesus. Dia meminta Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan baru saja meninggal. Dia berkata kepada Yesus, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka dia akan hidup." Perkataan ini menyatakan keyakinannya bahwa Yesus punya kuasa yang luar biasa. Sesudah Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut, Ia menyuruh mereka pergi. Yesus memegang tangan anak itu, lalu anak itu dibangkitkan dari kematian. Mukjizat Yesus membangkitkan orang mati ini belumlah saat di mana Yesus mengalahkan maut secara sempurna. Anak yang telah dibangkitkannya itu tidak hidup selama-lamanya, karena dia suatu saat nanti akhirnya mati kembali. Tetapi peristiwa kebangkitan anak perempuan kepala rumah ibadat itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dengan kebangkitannya sendiri dari kematian, Yesus menaklukkan maut dan akan menghancurkan kuasa maut secara sempurna pada kedatangannya yang kedua kali kelak. Dia akan menaklukkan kematian secara total pada saat itu. Tetapi sebelum waktu itu tiba, Yesus telah memberikan sedikit tanda-tanda mengenai apa yang akan terjadi nanti. Orang sakit disembuhkannya, orang kusta ditahirkannya, orang kerasukan dipulihkan, orang berdosa diampuni dosanya, dan orang mati dibangkitkan. Tanda berarti belum dilakukan secara sempurna, tetapi tanda ini memberikan cicipan tentang apa yang akan dilakukannya nanti. Yesus melakukan segalanya itu karena berbelas kasihan kepada manusia. Dia tergerak oleh belas kasihan melihat keadaan umatnya yang begitu sengsara dan jauh dari damai sejahtera yang sejati. Belas kasihan inilah yang membuatnya mengerjakan mukjizat dan tanda-tanda ajaib. Dia melakukannya bukan demi diri sendiri, melainkan karena belas kasihan kepada kita manusia. Problem kehidupan dapat menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Allah. Kita lupa bahwa Allah dalam Kristus mampu membawa kita keluar dari permasalahan yang ada, asalkan kita datang, memohon,
dan berserah diri kepada Tuhan. Jangkauan kasih Allah itu universal. Artinya, siapapun tidak dapat lolos dari jangkauan kasih Allah itu. Tetapi jawaban terhadap kasih Allah itu sifatnya personal. Artinya, besar kecilnya rahmat itu ditentukan oleh kualitas iman setiap orang.